Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bun, hai semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak teman-teman yang baru mengklik channel Mama Dinda. Di sini saya ucapkan selamat datang, mari berteman ya. Alhamdulillah hari ini saya sempat lagi untuk nge-share kegiatanku yang seperti biasa, yakni aktivitasnya seorang ibu rumah tangga di dapur yang sangat sederhana ini. Seperti inilah teman-teman ya, meski dalam kondisi kita berpuasa di bulan Ramadan ini ya teman-teman, tetapi untuk semangat emak-emak yang di dapur itu nggak pernah surut, karena apa yang kita lakukan semua itu ya untuk mencari pahala, apalagi dalam memberikan pelayanan terbaik di dalam bulan Ramadan ini untuk anak-anak, untuk suami dan orang-orang tercinta kita. Nah, di awal video ini, sebelum saya lanjut ke videonya, kepada teman-temanku untuk membantu channel Mama Dinda agar setiap harinya juga bisa semakin hari berkembang dan segera bisa mencapai 1K dan 4K ya teman-teman, insya Allah, dengan cara di like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak yang selalu hadir di setiap vlog Mama Dinda, memberikan komentarnya yang positif, memberikan semangatnya. Saya ucapkan terima kasih banyak, Masya Allah. Kebaikan teman-teman hanya doa yang terbaik yang saya berikan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan kita, amin. Nah, di awal video ini sini saya lagi tadi udah ambil bahan makanan di freezer ya teman-teman. Jadi di sini saya ada bersihin ceker ayam yang kemarin yang udah beberapa hari saya beli dan ditaruh ya di freezer. Jadi memang untuk bahan-bahan makanan yang insya Allah aman itu bagusnya yang di frozen ya teman-teman, di freezer. Nah, di sini setelah saya tadi skip aja, saya bersihin, lanjut itu saya langsung ngerebus dulu untuk beberapa menit. Nah, setelah udah direbus saya cuci bersih ya teman-teman. Lanjut setelah itu saya baru mulai mengolahnya. Nah, di sini kebetulan juga ya masih ada stok ikan ya teman-teman. Nah, di sini ikannya saya mau marinasi dulu. Jadi untuk menu hari ini sini ada ceker ayam ya. Nah, untuk isi video Mama Dinda atau menu berbuka puasa Mama Dinda jangan di skip ya teman-teman, biar teman-teman tahu gimana proses memasaknya dari Mama Dinda. Nah, di sini saya marinasi dulu ikannya sebelum saya goreng. Di situ udah saya taburin kunyit bubuk dan ada masako, ada ketumbar. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kebetulan karena di kulkas lagi kosong jeruk nipisnya, jadi saya di sini nggak kasih ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, karena kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa, dikasih pun ya lebih baik lagi. Nah, sambil menunggu marinasinya, nah di sini juga tadi ceker ayamnya saya udah rebus, tapi saya pisahin aja. Dan di sini yang saya pilih cuman ati sama ampelanya. Sementara cekernya itu saya dinginkan dulu, setelah itu saya masukkan kembali di dalam freezer. Nah, untuk mungkin sehari atau 2 hari ke depannya saya akan mengolahnya. Ya teman-teman, untuk video yang saya share hari ini
Sebenarnya videonya udah beberapa hari teman-teman ya, tapi baru hari ini saya edit dan saya dubbing. Nah, tinggal besoknya saya up ke YouTube. Karena jujur ya teman-teman, kemarin saya ada pengalaman, maksudnya tertimpa sedikit ada musibah ya teman-teman. Tadinya saya di sini drop ya teman-teman. Kenapa saya bilang drop? Karena kejadiannya saya kemarin ada urusan ke kota ya, ada urusan, terus pulangnya saya ada musibah sedikit di jalan sampai anak saya kecelakaan teman-teman. Ceritanya kecelakaannya itu pada saat saya mengendara motor, saya bawa si kecil Dede Yunda, saya simpan di tengah, terus kakak Dinda di belakang. Nah, pada saat saya ngelewatin mobil yang sementara parkir, apalagi jalur 2 itu yang khusus ada yang di tempat di daerah saya itu memang agak sempit ya teman-teman. Nah, yang sopirnya itu juga malah parkirnya di pinggir jalan itu keluar dari jalur garis putih bannya ya, maksud saya. Nah, otomatis pada saat dia buka pintu mobil, dia nggak noleh ke belakang dulu. Padahal seharusnya itu dia nggak boleh sembarang buka pintu karena takutnya pengendara kan lalu lalang di belakang. Nggak tahu juga itu orang kenapa langsung tiba-tiba bukain pintu mobil, sementara saya udah ada yang lewat. Nah, otomatis untung ya teman-teman, motor yang saya kendarai itu sempat saya alihkan sedikit ya teman-teman. Jadi alhamdulillah tidak sampai kena pintu mobilnya, tapi yang parahnya anak saya tetap kena yang di belakangnya itu kakak Dinda. Nah, di situ teman-teman ya, saya seumur umur hidup ya teman-teman udah 20 berapa tahun ya, 2005 2003 20 tahun saya nikah sama Papa Dinda, 4 anak. Nah, di sini saya baru alami kejadian seperti yang baru-baru ini teman-teman. Di situ anak saya hampir aja sedikit lagi lepas jari kakinya yang kelingking ya teman-teman. Di situ saya trauma banget ya teman-teman, sampai saya keringat dingin, gemetaran, nggak tahu mau ngomong apa, apalagi lihat anak saya kakak Dinda udah menangis ya, teriak-teriak histeris di atas kendaraan. Dan alhasil para pengendara mobil motor pada singgah ya teman-teman karena lihat adanya kejadian tersebut. Nah, lanjut ke ceritanya ya teman-teman. Nah, di situ ya udah heboh ya. Malah yang parkir mobilnya ini orang itu ya tadinya agak mau gegas kalau cara ngomongnya, padahal nyata-nyata dia yang udah bersalah ya teman-teman. Karena di mana-mana pun itu orang yang parkir mobil, apalagi ya di pinggir jalan itu nggak boleh seenaknya langsung main buka pintu karena takutnya kan pengendara di belakang lalu lalang. Nah, seperti kejadian yang saya alami teman-teman. Nah, di situ singkat cerita, terus saya telepon. Tadinya saya telepon suami tapi lagi kerja ya, jauh juga, jadi nggak bisa langsung turun ke TKP. Nah, di situ langsung saya telepon kakak saya, abang saya yang kebetulan lagi di kantor ya, tempat dinasnya di kantor Kodim 1412 Kabupaten Kolaka, di provinsi tepatnya di daerah saya itu Sulawesi Tenggara. Kebetulan kakak saya itu ya posisinya juga udah perwira, dan untuk pangkatnya kakak saya sebentar ini pasilok ya teman-teman. Jadi alhamdulillah yang nelpon itu saking bingungnya saya teman-teman, nggak tahu mau ngomong apa. Untung ada bapak-bapak yang nggak tahu cowok sih atau apalah, yang penting dia langsung nelpon, terus diminta, padahal saya ada pulsa, ada data di HP, tapi saking ya kayak bingung, nggak tahu mau ngomong apa ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya matiin dulu backsoundnya teman-teman karena saya mau cerita pengalaman atau musibah yang saya alami kemarin ya teman-teman. Nah, hari itu juga langsung jam itu juga ya, hitungan menit, karena jarak dari kantornya abang saya itu ya nggak terlalu jauh juga tempatnya TKP. Maaf, lagi batuk. Nah, alhasil kakak saya ya langsung datang di tempat situ. Nah, otomatis orang itu langsung ya lihat kakak saya, apalagi lagi pakaian dinas ya teman-teman. Nah, akhirnya singkat cerita
bla 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 ya. Dan sini kalau saya mau cerita panjang lebar itu sangat-sangat panjang ya proses kejadian ya teman-teman. Alhasil kami udah tiba. Kebetulan kakak saya kan punya mobil sendiri, terus orang itu juga tadinya katanya bilang ya udah anaknya di sini di mobil saya saja. Terus abang saya bilang nggak usah, biar ponakan saya sama adik saya di sini aja. Ya udah langsung mereka naik semua menuju ke puskesmas. Nah saya nyusul di belakang dengan bawa kendaraan motor ya teman-teman, yang tadi waktu pas kejadian itu. Nah lanjut saya tiba di puskesmas. Nah di situ langsung dimasuk ya di ruang UGD, terus dibersihin lukanya. Sampai di situ anak saya kakak Dinda itu nangis histeris teman-teman ya, teriak-teriak ya. Namanya juga kalau dokter menangani kejadian seperti itu, kecelakaan apapun itu teman-teman, semua itu lukanya dibersihin ya teman-teman. Setelah itu langsung disuntik kram lagi, otomatis yang jari kaki anak saya itu kan udah hampir lepas ya teman-teman. Jadi harus memang mau tidak mau itu harus dijahit biar nggak jatuh ya teman-teman, karena yang tinggal yang nggak kasih jatuh itu jarinya karena adanya kulit teman-teman. Makanya segera langsung ditangani cepat, dijahit ya teman-teman. Nah sebenarnya saya ingin tayangkan di video yang saya up ini teman-teman, tapi takutnya saya kena pelanggaran yang karena menampilkan video yang agak ekstrim juga teman-teman. Tapi di situ saya sebenarnya ingin menyimpan story ya teman-teman, saya abadikan di YouTube bahwa kejadian yang saya alami kemarin di 14 Ramadan ya, puasa teman-teman. Padahal di situ ya, teman-teman saya juga merasa ya kayak kena teguran atau gimana. Padahal saya tuh teman-teman setiap mau kemanapun, setiap melangkahkan kaki keluar rumah itu nggak pernah lupa namanya membaca surat ayat kursi, zikir. Sampai di atas motor itu atau di atas kendaraan itu saya selalu sholawatan teman-teman, zikir sampai tiba di tujuan atau tiba di tempat di mana saya mau berkunjung, seperti itu teman-teman. Tapi dalam hati saya, kok kenapa saya mesti kena musibah ini? Itu pertanyaan ya, manusia biasa teman-teman. Nah di situ pertanyaan saya bingung teman-teman. Tetapi kembali saya sadari bahwa yang namanya musibah itu dimanapun apapun itu, dalam kondisi apapun itu, kalau memang musibah itu atau kecelakaan itu akan menimpa kita nggak bisa hindari ya teman-teman. Nah di situ saya kembali sadar ya teman-teman bahwa ini memang ujian yang diberikan Allah kepada anak keluarga saya ya teman-teman, terutama anak saya kakak Dinda. Nah di situ saya sadari ya teman-teman, mungkin dibalik kejadian ini atau kecelakaan yang saya alami bersama anak-anak itu, insya Allah ada hikmahnya di bulan yang penuh barokah ini ya teman-teman, amin. Sebenarnya di sini ya teman-teman, saya dubbing ini dengan suara yang terbata-bata karena memang posisinya itu saya sangat trauma ya teman-teman. Apalagi anak saya ya, si bungsu Dede Yunda itu kemarin, coba ya bun, kalau anak saya taruh ya duduk posisinya di depan, nggak tahu teman-teman, dengan kalau saya ingat kejadian itu, seandainya ya saya nggak kepala motor itu saya nggak arahin sedikit, maksudnya belokan sedikit, otomatis saya akan jatuh teman-teman bersama kendaraan. Tapi nggak masalah kalau kendaraan, tapi saya dan anak-anak saya teman-teman, dan belum lagi jatuhnya mungkin akan digilas ya sama kendaraan yang ada di belakang yang sama-sama posisinya lagi dalam keadaan jalan teman-teman. Tapi di situ alhamdulillah Allah yang Maha Kuasa masih melindungi ya saya dan anak-anak saya. Akhirnya musibah yang kami alami itu, saya lebih banyak bersyukur ya teman-teman, dalam arti masih diberikan umur yang panjang ya teman-teman. Mohon maaf banget kalau saya dubbing ini nggak bisa menahan ya teman-teman kesedihan, jadi mohon maaf banget. Saya curhat sharing kepada teman-temanku karena apa yang saya alami ini memang sangat-sangat berat ya teman-teman. Anak saya itu sampai nggak bisa jalan sekarang teman-teman. Seandainya teman-teman ya bisa misalnya komen ya di kolom komentar
komentar apa saya bisa tampilkan video anak saya pada saat proses di rumah sakit ya teman-teman. Pada saat dijahit, saya mau tahu kolom komentar teman-teman, apa saya bisa durasinya beberapa menit aja videonya ya teman-teman. Kalau boleh ditampilkan di durasi 1 menit lah. Terima kasih banyak di kolom komentarnya, saya mau tunggu ya teman-teman. Nah, sekarang ya, mohon maaf saya dubbing sambil berlinangan air mata ya teman-teman. Nah, alhamdulillah menu untuk buka puasanya seperti ini ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.